Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sri Sudasi, SEMSI, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Malia Subari dengan NIM 2005510079 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk saya mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh DAR atau Debt to Total Asset Ratio, TATO atau Total Asset Turnover, dan BOPO Operating Cost per Operating Income terhadap ROA atau Return on Asset, perusahaan fintech atau finansial teknologi yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang, salah satu dampak revolusi industri 5.0 terhadap sektor keuangan yang kini tidak dapat disangka lagi, berkat kemajuan teknologi, komputer, internet, dan telekomunikasi, serta kemajuan dalam pemesanan data, kecerdasan buatan, dan teknologi keamanan yang telah memungkinkan inovasi dalam layanan keuangan. Jadi di Indonesia sendiri, untuk perkembangan teknologi sudah sangat pesat, seperti sektor bisnis dan perdagangan yang mulai melakukan jual beli melalui online. Industri keuangan telah dikembangkan oleh teknologi seperti akun virtual, uang elektronik, dan kartu. Selanjutnya, faktor debt to asset ratio. Seperti yang ditunjukkan oleh Kamal tahun 2017, rasio ini dapat digunakan untuk menentukan proporsi atau kapasitas organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, yang semuanya digunakan untuk mendapatkan seluruh kewajiban organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio hutang ke aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari Krida Susila tahun 2016. Menurut Julianto et al. Tahun 2020, rasio hutang ke aset memiliki dampak yang signifikan terhadap return on asset. Sebaliknya, penelitian lain Julinda et al. Tahun 2022 membuktikan debt to asset ratio atau DAP pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, faktor kedua yaitu TATO, rasio yang disebut total asset turnover yang menunjukkan bagaimana sumber daya organisasi dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal. Hasil penelitian Solihah dan Susan tahun 2011, Suwandi et al. Tahun 2019, Supardi dan Suratno tahun 2016, Toyib et al. Tahun 2015, Pranata tahun 2014 yang membuktikan bahwa rasio TATO berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan Dias dan Pendi tahun 2019 yang membuktikan bahwa rasio TATO berpengaruh negatif terhadap ROA yang berarti perubahan TATO tidak memberikan dampak terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, faktor ketiga yaitu BOPO. Kemampuan manajemen perusahaan akan lebih mahir dalam mengawasi biaya operasional jika perusahaan memiliki rasio BOPO yang lebih rendah, yang seringkali mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dalam menghasilkan laba operasional. Hasil penelitian oleh Damayanti dan Simo tahun 2018 membuktikan bahwa operating cost per operating income atau BOPO berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap return on asset. Sedangkan hasil penelitian Lembia et al. Tahun 2019, Suciati et al. Tahun 2019, Mutakin tahun 2019, Nanda et al. Tahun 2019, dan Jody, Farhanditya, dan Mawardi tahun 2021 membuktikan biaya operasional dan pendapatan operasional berpengaruh negatif terhadap return on asset. Kerangka penelitian, hipotesis pertama yaitu DAR berpengaruh negatif terhadap ROA. Karena semakin tinggi DAR, maka semakin besar modal pinjaman dan kewajiban perusahaan dalam membayar utang jangka panjang. Semakin tinggi rasio utang terhadap ekuitas, menunjukkan semakin besarnya beban perusahaan terhadap pihak eksternal, sehingga kemungkinan besar akan melemahkan laba perusahaan karena semakin besarnya ketergantungan terhadap pihak eksternal. Selanjutnya, hipotesis kedua, total asset turnover atau TATO berpengaruh positif terhadap ROA. Jika suatu perusahaan mempunyai aset yang banyak, maka perusahaan lebih leluasa dalam operasionalnya. Semakin cepat perputaran aset, maka semakin efisien dan efektif dalam operasional perusahaan, sehingga berdampak pada tingkat keuntungan perusahaan. Hipotesis ketiga yaitu BOPO, berpengaruh negatif terhadap ROA, karena semakin tinggi BOPO akan berdampak pada turunnya profitabilitas atau ROA yang disebabkan karena biaya lebih besar dari pendapatan. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama, objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan fintech yang terdaftar di OJK pada tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya, yang kedua, populasi dan sampel. Populasi sendiri pada perusahaan fintech yang terdaftar di OJK pada tahun 2020 sampai 2022. Untuk sampel menggunakan metode Purcell sampling, di mana sampel yang dihasilkan 101 perusahaan yang terdaftar di OJK. Terdapat kriteria sebagai berikut: perusahaan fintech yang memiliki seluruh data dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap periode 2020 sampai 2022. Yang kedua, perusahaan fintech yang tidak memiliki data lengkap. Yang ketiga, perusahaan fintech yang memiliki seluruh data dan menyampaikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2020 sampai 2022. Yang ketiga, data dan sumber data. Jenis data untuk penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian, untuk analisis yang digunakan regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. 4. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengambil dan mengumpulkan data-data laporan keuangan perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Yang kelima, skala pengukuran untuk rasio DAR, yaitu total debt dibagi total aset kali 100%. Untuk TATO, net sale dibagi total aset dikali 100%. Untuk BOPO, total beban operasional dibagi total pendapatan operasional dikalikan 100%. Untuk ROA, laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Selanjutnya, analisis data menggunakan SPSS, yaitu ada statistik deskriptif, analisis regresi, uji normalitas, uji asumsi klasik, uji model, dan uji hipotesis. Hasil dan pembahasan. Hipotesis pertama, DAR berpengaruh negatif terhadap ROA. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa DAR memiliki nilai koefisien beta sebesar min 0,545 dengan tingkat signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini disimpulkan bahwa DAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.
Sehingga hipotesis pertama diterima yang menyatakan DAR berpengaruh negatif terhadap ROA. Hipotesis kedua, Tato berpengaruh positif terhadap ROA. Dari hasil pengujian, nilai koefisien Tato sebesar 0,123 dengan tingkat signifikan 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini disebutkan bahwa Tato berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hipotesis kedua diterima yang menyatakan Tato berpengaruh positif terhadap ROA. Hipotesis ketiga, Bobo berpengaruh negatif terhadap ROA. Dari hasil pengujian, nilai koefisien beta sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan 0,703 lebih besar dari 0,05. Hal ini disimpulkan bahwa Bobo tidak berpengaruh terhadap ROA. Dengan hipotesis ketiga ditolak yang menyatakan Bobo berpengaruh negatif terhadap ROA. Kesimpulan berdasarkan analisis dengan menggunakan metode linear berganda yang telah dilakukan terhadap 125 data sampel perusahaan fintech yang terdaftar di OJK pada tahun 2020 sampai 2022. Pertama, rasio DAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Dengan demikian, semakin tinggi hutang, maka semakin rendah laba yang dihasilkan. Rasio kedua, yaitu Tato, berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Jika suatu perusahaan memiliki perputaran aset yang tinggi, hal ini dapat memberikan kebebasan lebih bagi perusahaan dalam beroperasi. Semakin cepat perputaran aset, maka semakin efisien dan efektif dalam operasional perusahaan, sehingga berdampak pada tingkat keuntungan perusahaan. Rasio Bobo tidak berpengaruh terhadap ROA. Perusahaan fintech telah mampu mengatasi biaya operasional dengan mengadopsi teknologi dan solusi keuangan inovatif, sehingga naik turunnya perubahan Bobo tidak akan mempengaruhi profitabilitas atau ROA. Keterbatasan penelitian, yang pertama, peneliti ini memiliki keterbatasan dalam pengujian sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Kedua, penelitian ini hanya berlangsung 3 tahun dari tahun 2020 hingga 2022. Data yang dikumpulkan mungkin kurang mencerminkan kondisi perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen, yaitu DAR, Tato, dan Bobo, sedangkan masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi ROA, sehingga penelitian ini belum mencakup keseluruhan faktor-faktor tersebut. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi tersebut. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.